gastritis kronis ya. Jadi ada perbedaan nih teman-teman ya. Gastritis akut dan gastritis kronis. Nah, teman-teman bisa disimak ya. Gastritis adalah suatu peradangan teman-teman ya pada lambung kita. Jadi peradangan itu luka ya teman-teman ya. Luka yang ada di dinding lambung ya bagian dalam. Nah, teman-teman, oke, ada dua teman-teman ya. Ini berbeda, gastritis kronis dan gastritis akut. Oke, kita bahas dulu tentang gastritis akut ya. Gastritis akut ini teman-teman ya terjadi ya saat kita nih mengalami peradangan dalam jangka waktu singkat gitu ya. Nah, itu contohnya apa Kak? Nah, jadi contohnya seperti ini. Semisal nih kita konsumsi makanan yang sangat pedas ya dalam jumlah yang sangat banyak dalam tempo beberapa hari. Nah, misal kita nih makan ya apa seblak, apa snack gitu yang sangat pedas sekali. Nah, sehingga membuat perut kita ini sakit teman-teman ya, sakit. Nah, sakitnya itu membuat lambung kita luka. Atau kita mungkin mengkonsumsi sesuatu yang sangat asam, semisal jeruk nipis. Ya mungkin aja kita mau untuk nih ya agar badan kita lebih sehat ya saya ingin mencoba ini jeruk nipis. Konsumsi jeruk nipis setiap hari, tidak tahu caranya diminumnya sebelum makan karena namanya ingin coba-coba teman-teman ya. Nah teman-teman, seketika itu tiba-tiba perut melilit teman-teman ya. Nah melilitnya itu sampai luka gitu ya. Nah itu namanya gastritis akut ya. Jadi temponya singkat teman-teman ya. Nah kalau gastritis akut ini penyembuhannya masih ringan ya teman-teman. Maksudnya itu kita obati misalnya dengan makanan pantangan, kemudian semisal kita konsumsi beberapa nutrisi untuk lambung sehingga eh, gastritisnya ini atau lukanya pulih. Nah, kalau gastritis akut ini tidak segera disembuhin, misalnya aduh sakit kemudian udah dibiarin, nah itu lama-lama bisa menjadi gastritis kronis. Nah, sekarang kita bahas gastritis kronis. Gastritis kronis terjadi di saat lambung kita mengalami peradangan ya dalam jangka waktu yang panjang. Umumnya teman-teman ya ini dialami bagi teman-teman yang sering makan telat atau teman-teman yang sibuk bekerja atau beraktivitas melupakan sarapan teman-teman ya. Jadi udahlah nanti aja sarapan, udahlah nanti aja sarapan. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Kemudian, udahlah aku enggak sarapan, kemudian siangnya makan bakso pedes. Kemudian, waduh sakit nih perutku. Iya, aku soalnya punya emah, misalnya seperti itu. Kemudian, udah, oke aku konsumsi obat mah. Nah, setelah konsumsi obat mah, seketika itu rasa sakit itu hilang, gitu ya. Nah, itu memang kegunaan obat mah itu memang meredakan asam produksi asam lambung kita dalam jangka waktu yang singkat. Nah, setelah itu teman-teman ya sebenarnya ya kalau minum udah tidak sakit lagi. Nah, teman-teman jangan terus-terusan menerapkan pola makan yang seperti itu gitu ya. Jadi memang obat itu diciptakan, obat lambung itu diciptakan untuk jangka waktu pendek, teman-teman, bukan untuk dikonsumsi jangka waktu panjang. Tetap nih, setelah kita makan obat lambung, teman-teman ya, kita udah sering makan telat lagi, kemudian sakit lagi, diobatin lagi, gitu terus teman-teman ya. Sehingga teman-teman ya sampai beberapa kali akhirnya dinding lambung ini memiliki kejenuhan ya. Akhirnya dia tidak mampu lagi dikasih obat kok tetap sakit ya. Nah, semisal seperti itu. Kemudian naik nih pakai dosis yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Dulu pakai yang biasa, naik nih, kemudian memakai yang lebih bagus gitu ya. Oke, sembuh. Kemudian gitu lagi, makan telat lagi, kemudian setelah makan telat langsung makan mie pedes misalnya. Wah, kemudian sakit lagi. Nah, sakit berulang-ulang dalam jangka waktu lama, berbulan, bertahun. Nah, itu nanti yang menyebabkan gastritis kronis, teman-teman ya. Nanti kalau udah gastritis kronis, teman-teman ya, itu lukanya ya kita minum obat lambung itu udah nggak mempan teman-teman ya itu udah sakit sekali gitu ya
Jadi untuk gerak sakit, aktivitas sakit, tidak makan sakit, makan pun sakit. Nah itu bisa teman-teman bayangkan gastritis kronis itu seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian caranya agar kita terhindar dari gastritis kronis, teman-teman saat perutnya udah mulai sering perih melilit, teman-teman ya, misal konsumsi obat, kemudian mereda, oke lah teman-teman ya. Jadi untuk meredakan sementara. Nah untuk selanjutnya teman-teman ya, jaga pola makan. Jangan sampai makan telat, jangan sampai nih makan yang terlalu pedas-pedas, terlalu asam-asam teman-teman ya. Kemudian apalagi konsumsi makan makanan yang sering berlemak, sering bertepung itu teman-teman ya, itu juga harus dibatasi juga. Kalau teman-teman udah ada kendala teman-teman ya, atau suatu tanda-tanda nih perutnya sering melilit gitu teman-teman ya. Jadi melilit, perih teman-teman ya, kemudian apalagi ya seperti sayat-sayat. Nah itu kalau udah gastritis kronis ya, atau istilahnya tukak lambung, lambung luka. Nah itu rasanya seperti disayat-sayat teman-teman ya, seperti itu. Nah pastinya teman-teman tidak ingin hal ini terjadi ya. Oleh karena itu teman-teman ya, penting banget kita menjaga pola makan kita, dan terutama apa yang dimakan juga gitu ya. Penuhi kebutuhan nutrisi kita ya, seperti karbohidrat dari nasi, bisa kentang, bisa teman-teman ya. Nah, atau dari umbi-umbian ya, umbi-umbian juga mengandung karbohidrat ya teman-teman ya. Nah, kemudian protein dari telur, ayam, ikan air tawar, ikan air laut teman-teman ya, seperti itu. Penuhi kebutuhan nutrisi, kemudian sayur, makan sayur ya, itu juga penting, serat ya bagi tubuh kita. Kemudian jangan lupakan probiotik ya, probiotik. Nah, namun teman-teman, kalau memang teman-teman ini semisal ndak suka sayur gitu ya. Nah, itu repotnya di situ ya. Kalau memang ndak suka sayur ya buah aja, gantinya buah. Gitu ya teman-teman ya. Karena kita membutuhkan vitamin dari buah, kemudian dari zat hijau daun, teman-teman ya, dari sayur-sayuran. Namun teman-teman ya, probiotik itu penting sekali. Gitu ya. Probiotik itu penting sekali karena probiotik itu bakteri baik ya, dia membantu teman-teman ya pencernaan kita gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah mengalami gastritis kronis nih, semisal ya, kita juga tidak ingin ini semisal. Nah semisal teman-teman akhirnya terkena gastritis kronis gitu ya, jadi langkah yang dilakukan teman-teman ya, itu kita harus sering minum teman-teman ya, sering minum air putih, setiap 1 jam sekali minum teman-teman ya. Kemudian makanan pantangan teman-teman ya. Jadi kalau kita udah terkena gastritis kronis teman-teman ya, sama dengan gastritis akut ya, langsung ada makanan pantangan ya. Kenapa makanan pantangan itu dilakukan? Agar tidak terlalu parah lagi gitu ya. Makanan pantangannya yang jelas yang pedas, yang jelas yang asam, kemudian apalagi bertepung, kemudian apalagi berlemak, kemudian dan segala jenis makanan ultra processed food yang berpengawet itu tidak boleh teman-teman saat kita mengalami gastritis ya, baik gastritis akut ataupun gastritis kronis gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, semoga teman-teman di sini yang sudah menyimak video sampai habis ya, terima kasih. Semoga ini tidak sampai gastritis kronis ya. Jadi dijaga nih, dijaga jangan sampai sering makan telat, kemudian makanannya ini gizinya tidak seimbang teman-teman, kemudian terlalu pedas, terlalu asam, terlalu suka yang berlemak gitu teman-teman ya. Jadi diperhatikan sendiri tubuhnya, dirawat sendiri tubuhnya teman-teman ya, agar kita tidak sampai ini terkena gastritis gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cek video saya teman-teman ya seputar lambung, barangkali memberikan wawasan kepada teman-teman semua yang sedang mengalami permasalahan seputar lambung, entah itu GERD, entah itu dispepsia, entah itu gastritis teman-teman ya. Jadi permasalahan seputar lambung, karena saya adalah mantan pejuang GERD, dan saya juga
punya pengalaman ya teman-teman ya saat merawat istri saya yang terkena gastritis kronis, sehingga di sini saya mempunyai pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua. Mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya teman-teman ya, untuk memberikan dukungan kepada kita agar channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.